hari ini mari kita akan belajar bersama-sama kembali dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Saya baca sekali lagi di ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak orang setelah berkata, aku menjadi percaya Yesus, menjadi orang Kristen, tetapi kemudian mulai bertanya dan mulai mengklaim janji Tuhan berkaitan berkat Tuhan, mengklaim apa yang disebut sebagai berkat-berkat Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi Allah juga mengajarkan buat saudara dan saya hari ini, ketika saudara dan saya rindu tetap hidup di dalam berkat Tuhan, ketika saudara dan saya rindu tetap menikmati berkat Tuhan, ketika saudara dan saya rindu tetap ada berjalan dalam penyertaan dan berkat Tuhan, maka saudara dan saya perlu merenungkan apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-24 ini, di mana saudara dan saya bisa melihat dari ayat yang pertama sampai dengan kelima, menunjukkan kepada saudara dan saya siapakah orang yang menerima berkat Tuhan itu. Maka dikatakan di ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yang pertama, orang yang bersih tangannya. Yang kedua, dikatakan orang yang murni hatinya. Kemudian yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang keempat, dan yang tidak bersumpah palsu. Atau dengan kata lain, orang-orang tetap hidup dalam berkat Tuhan adalah mengikuti, berjalan sesuai dengan aturan firman Tuhan. Menerima kasih karunia Allah, menerima berkat Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, itu bukan berarti untuk saudara dan saya tetap hidup di dalam kesukaan diri sendiri lagi. Tetapi saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya dimerdekakan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam kemerdekaan sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Sehingga berkat Tuhan terus mengalir, berkat Tuhan tetap kita nikmati, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom.